Hai, apa kabar? Aku harap kalian yang dengar ini selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan bercerita tentang hal indah di balik kegagalan. Setiap dengar kata gagal, rasanya diri ini takut, gelisah, cemas, khawatir. Namun, apakah kita tahu ternyata di balik kegagalan itu ada hal indah yang tersembunyi? Setiap dari kita pasti pernah berada pada fase gagal dalam kehidupan. Dan seketika saat detik itu juga rasanya ingin sekali menyerah, pasrah, dan tidak ingin berjuang lagi. Karena hati dan pikiran selalu dihantui oleh perasaan takut akan gagal lagi. Dan pada akhirnya, impian itu hanyalah menjadi sebuah kenangan. Bahkan saat itu juga terbesit dalam pikir, kenapa Allah tidak adil kepadaku? Dulu aku juga berpikir, jika aku gagal, maka jalanku menuju impianku sudah pasti terputus. Jika aku gagal, maka impian yang telah kutulis dalam benakku selama ini telah sirna dari bayangku. Jika aku gagal, maka tidak ada lagi hal yang bisa aku harapkan setelahnya. Namun ternyata aku salah. Akan kuceritakan kisahku yang membuat aku sadar ada hal indah di balik kegagalan. Beberapa bulan lalu, aku mengalami fase ini. Ya, gagal dalam masuk di jurusan pertama pilihanku. Lalu aku mencoba daftar lagi dan lagi dengan jurusan yang sama. Namun lagi-lagi kalimat "maaf, Anda tidak lolos" menyapaku untuk ketiga kalinya. Ya, aku gagal lagi. Saat itu sudah tak tahu lagi aku harus berbuat apa dan bagaimana. Aku sempat kecewa saat itu. Ketika aku sudah berusaha dengan maksimal dan berdoa setiap waktu, mengapa Allah tidak memberikan apa yang kupinta? Dan melihat orang tua dan keluargaku yang khawatir aku tidak bisa kuliah tahun ini, membuatku semakin sedih dan tak berdaya. Rasanya aku telah gagal dalam segala hal. Keesokan harinya, aku mencoba memberanikan diri dan mendaftar di jurusan yang berbeda dari pilihan pertamaku. Dan yang ku nanti akhirnya menyapaku. Ya, aku mendapat kalimat, "Selamat, Anda dinyatakan lolos." Saat itu juga sekujur tubuhku merinding. Rasanya bahagia sekali. Bahagia melihat orang tua dan keluargaku yang akhirnya lega dan tersenyum indah, dan bersyukur karena aku bisa kuliah tahun ini, walau tidak dengan jurusan pertama pilihanku. Aku tidak kecewa dan sedih akan hal itu, karena aku ingat bahwa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah juga baik. Dan yang menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah juga buruk. Hari demi hari telah berlalu. Setelah masuk kuliah, aku memiliki sahabat yang baik, suportif, yang selalu membantuku jika aku kesulitan akan suatu hal, yang menerima aku dengan apa adanya. Aku merasakan kenyamanan di sini. Dan di jurusanku saat ini, aku belajar banyak hal baru yang sebelumnya belum pernah aku pelajari. Mungkin jika saat itu aku diterima di jurusan pertama pilihanku, aku tidak akan merasakan hal-hal baik ini. Pada saat itulah aku belajar untuk berprasangka baik serta berdamai atas ketetapan Allah. Karena aku sadar, kalau kita menerima atas semua ketetapan Allah dan berprasangka baik kepada Allah, maka hati kita akan merasa tenang dan bahagia. Allah tidak pernah ingkar janji kepada hambanya. Jika ada satu ketentuan Allah yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita dan kita ingin ridho, maka katakanlah, semoga ada kebaikan di sini. Dengan mengatakan ini, semoga kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Selepas itu, aku sadar. Aku sadar bahwa kegagalanku hari itu bukanlah akhir dari segalanya. Aku sadar bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan, terkadang kita perlu singgah sejenak pada kegagalan. Aku sadar bahwa sifat dari sebuah kegagalan adalah sementara, bukan selamanya. Itulah ceritaku yang membawaku paham bahwa ada hal indah di balik kegagalan. Sebagai penutup dari podcastku ini, aku mau bilang sama kalian,
kalau Allah mengetahui apa yang kita inginkan, tetapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Belajarlah menerima apa yang telah digariskan, karena yang terbaik adalah apa yang Ar-Rahman pilihkan.